Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Ya, tetap taat dalam segala keadaan. Kita sama-sama berdiri. Membaca ayat ini sama-sama. Mulai. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tetap taat dalam segala keadaan. Saudaraku, ketaatan pada Tuhan dan segala perintahnya menjadi bagian yang sangat penting dalam hubungan kita, ya saya dan saudara semua sebagai orang percaya dengan Tuhan yang kita percayai. Kita orang percaya, taat kepada Tuhan yang kita percayai. Jadi hubungannya seperti itu saudaraku. Hormat dan penghargaan kita kepada Tuhan diwujudkan dalam bentuk ketaatan pada perintah-perintahnya. Ya, jadi kita jangan mengaku cinta Tuhan, jangan mengaku orang Kristen, sampai ke sana saudaraku, kalau kita tidak mau taat pada perintah-perintahnya. Karena banyak orang yang mengaku Kristen, dengan mudah mengatakan cinta Tuhan, taat, setia, tapi faktanya bagaimana saudaraku? Biasa-biasa aja tuh gitu ya. Enggak ngaruh dengan ucapan-ucapan seperti itu. Jadi saudaraku, hormat kita, penghargaan kita kepada Tuhan, mau cinta kita, mau setia kita kepada Tuhan, diwujudkan dalam kepatuhan kita, ketaatan kita pada perintah Tuhan. Saudaraku, ketika keadaan baik-baik saja, ketika keadaan aman-aman saja, situasi dan kondisi semuanya serba mudah, tidak sulit bagi kita untuk menjadi orang yang taat. Betul? Ketika semua keadaan baik-baik saja, nggak ada yang sulit, biasanya mudah untuk taat. Betul? Coba, kalau semuanya baik-baik saja, semua mudah saja,
biasanya kita mau taat? Seharusnya kita mudah untuk taat. Tetapi saudaraku, itu juga belum tentu, apalagi jika keadaan itu tidak baik-baik saja, ada masalah dalam hidup kita, hidup terasa berat, situasi dan kondisi yang dijalani begitu sulit, dan kemudian saudaraku, mampukah kita? Ini pertanyaannya, mampukah saudara dan saya tetap menjadi orang Kristen yang taat? Ya. Sedangkan yang keadaan mudah, keadaan baik-baik saja, kadang-kadang orang Kristen menyepelekan ketaatan itu. Apalagi jika keadaan sulit. Tapi firman Tuhan pagi ini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus taat kepada Allah, mengatasi semua keadaan, lebih dari semua keadaan. Saudara-saudaraku, tetap taat dalam segala keadaan, menjadi pokok pembicaraan hari ini. Menjadi orang Kristen yang taat dalam segala keadaan adalah satu keharusan. Saya katakan satu keharusan, amin. Tidak ada negosiasi, ya, tidak ada tawar-menawar. Dan kita harus segera melakukannya. Saudaraku, dengan taat kepada Tuhan dan melakukan perintahnya, apa sih yang kita dapat, saudaraku? Saudara, dengan taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, jadi orang Kristen yang taat, apa sih yang kita dapat? Kalau saya tanya pada saudara, pasti jawabnya beragam. Jangan taat itu dihubungkan, kalau taat dapat berkat. Saudaraku, kalau hanya itu, nanti di bagian akhir saudaraku, saya akan sampaikan bahwa itu murahan. itu murahan. Nah, saudaraku, yang kita dapat, semua tadi kita dapat. Tapi lebih dari semua itu adalah perkenan Tuhan. Ya kalau Tuhan berkenan, semua bisa kita terima. Kita dapat apa tadi dari sini? Damai, sukacita, ketenangan, gembira, dan lain sebagainya tadi. Karena diperkenan Tuhan. Jadi taat itu membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan, membuat hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan dari situ saudaraku, kita akan dapat kesanggupan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Termasuk menghadapi kemiskinan, menghadapi penyakit, menghadapi kedukaan, kita disanggupkan. Ya, kita disanggupkan. Saudaraku, poin satu yang akan kita bahas, nah ini ketinggalan. Jadi kalau kita taat, kita dapat perkenan Tuhan, ya kita dapat kesanggupan, bahagia, sukacita, dan seterusnya sampai pada berkat-berkat jasmani. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang pertama saudaraku, kita akan lihat tetap taat pada musim yang berat. Ya, tetap taat di kala keadaan berat. Ujian ketaatan terjadi ketika kita menghadapi keadaan atau musim kehidupan yang berat dengan segala resiko-resikonya. Nah, saudaraku, ketika keadaan sulit, keadaan berat, kita tetap taat. Dengan segala resikonya, kita mau taat. Ya. Saudaraku, bagaimana kita taat beribadah? Nggak usah jauh-jauh, sekarang mau musim hujan. Nah, ini kan bagaimana bisa tetap taat beribadah ketika musim hujan? Katanya gini, walaupun hujan, asal jangan hujan batu, saya tetap ke gereja. Nah, ayo. Ya, gimana itu? Bisa enggak? Jangan hujan jadi kendala. Dulu Bapak Pendeta, ini saya cuman
dengar ya, saya dengar terus saya sampaikan, Bapak Gembala saya. Ini pelayanan di Bogor, dan waktu itu kita sedang perintisan, jadi Bapak Gembala khotbah, terus hujan, saudara yang datang dikit yang datang, dikit itu nggak sampai 10 orang. Terus dia khotbah tentang kambing dan domba. Kalau domba biar hujan nggak takut dia, tapi kalau kambing itu dia kalau kena hujan dia sakit. Jadi dia nggak mau kena hujan, dia sembunyi katanya. Jadi saudara-saudara tahu yang nggak datang ibadah kalau hujan itu siapa? Kambing. Ya nggak gitu juga kali ya, nggak gitu juga. Tapi itu pernah saya dengar, Nah, yang penting di sini adalah komitmen untuk tetap taat, sekalipun di musim kehidupan yang berat. Ya. Ketika kurang sehat, itu kan berat buat kita. Bisa nggak kita tetap datang beribadah? Dulu saya bilang begini, berubah waktu pandemi ya, dulu saya bilang gini, kalau kita sedikit saja pilek gitu ya, terus jadi alasan untuk nggak ke gereja. Lalu saudaraku, tapi pergi ke dokter nunggu antrian sampai 3 jam, saudaraku. Tapi ke gereja 2 jam nggak bisa, padahal di gereja saudaraku didoakan gratis pulang sembuh. Loh iya toh. Tapi orang kok begitu. Nah lalu pandemi, saya nggak berani ngomong gitu. Kalau pilek tetap datang ke gereja karena menurut protokol kesehatan nggak boleh. Gitu. Menurut saudara sekarang COVID masih ada nggak sih? Masih. Jadi kalau batuk pilek atau apa, saya juga nggak berani. Ayo datang gitu. Karena nanti saya disalahkan. Tapi saudaraku, kalau kita sakit, itu keadaan nggak baik, keadaan berat. Bisa nggak sih kita dalam tanda kutip memaksakan diri untuk ke gereja? Bilang sama pendeta, bilang sama pelayan-pelayan, saya kurang sehat, minta didoakan. Saudara datang ke depan, didoakan. Pulang sehat. Amin. Jadi saudaraku, taat dalam segala keadaan, taat di musim yang berat, di musim yang sulit. Saudaraku, biasanya soal ekonomi itu menjadi kendala untuk kita taat. Kita enggak punya keberanian iman untuk melangkah. Sehingga kita enggak berani, saudaraku, melakukan apa yang harus kita lakukan. Apalagi di musim yang berat. Saudaraku, selalu saja kalau pemerintah bicara, kalau pakar bicara, kalau orang-orang berbicara, keadaan ekonomi berat dan lain-lain, saudaraku. Di gereja juga sering dikatakan seperti itu. Tapi saudaraku, kunjungan orang Kristen ke Israel setiap tahun naik, meningkat. Orang Kristen yang ke Israel itu dari Indonesia ambil porsi paling banyak, 2,5 juta dan menjelang 3 juta sekarang. Ekonomi berat, oh iya itu kan dengan iman, bla 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 gitu ya. Saudara, pernah ada yang berkata bahwa ke Israel itu ke rumah Tuhan, jadi harus ditaati. Saudara tahu enggak? Berapa persen Kristen di Israel? Enggak tahu kan? Sekarang saya kasih tahu. Orang Kristen di Israel itu 2%. 2%. Saya tanya berapa persen orang Muslim di sana? Orang Muslim di Israel itu 5%. Ya, yang 90% sekian adalah penganut Taurat. Loh, mereka kan sambut kita sebagai orang Kristen. Mereka mau uang devisa untuk negaranya. Jadi saudaraku, untuk yang menyenangkan hati, menyenangkan diri, orang mau melakukannya. Senang.
Tapi untuk taat pada Tuhan tidak mudah. Karena berat. Karena satu seperti mengurangi jatah kita, waktu kita, dan dianggap satu kerugian. Saudara-saudaraku, misalnya tentang ketaatan di musim yang berat, tadi saya singgung pandemi, ada prokes di sana, dan ketat sekali, semua orang harus mentaati agar penularan bisa dihambat atau dicegah. Nah, walaupun itu berat, kita taat gak? Kita semua gak kelihatan mukanya. Tutup, ada yang dari sini ke sini, untung gak dari sini. Ya kan? Apalagi kalau pakai helm. Saya paling sulit mengenali orang udah pakai masker, pakai helm ya. Dia dada di depan sini. Siapa itu? Ya. Kenapa sampai seperti itu? Mau mentaati, takut gitu ya. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang tidak mau. Ada. Gitu. Ada. Tapi bagi kita orang Kristen ya taat pada pemerintah, taat pada Tuhan. Pada yang kelihatan saja tidak taat, apalagi pada yang tidak kelihatan. Jadi saudaraku, standarnya adalah taat dulu pada yang kelihatan. Sekarang yang ke gereja ada yang nggak pakai helm? Angkat tangan yang nggak pakai helm. Ya, diragukan ketaatannya pada Tuhan. Dekat gitu ya. Kenapa nggak pakai helm? Saya dekat, nggak ada polisi. Kenapa kita nggak taat pada Tuhan? Tuhan nggak kelihatan. Dan seterusnya, belajar taat. Ya. Taat pada Tuhan bagi beberapa orang Kristen terasa berat. Berat. Ya. Tidak nyaman. Namun kita harus belajar untuk tetap taat meskipun keadaan itu sulit dan berat. Ya. Saya katakan mengurangi kesenangan kita, ya, mengurangi waktu kita, dan seterusnya. Karena ingin taat, walaupun hari Minggu harus kerja, ke gereja dulu. Ya, ada anak muda yang tiap kali saya berdiri di sini 5 menit, dia keluar terus ngintip di sana, gitu. Karena harus kerja. Harusnya kan dia bisa bangun siangan dikit baru ke tempat kerja. Kan gitu ya, harusnya. Tapi dia tetap bangun pagi. Ketemu Tuhan dulu. Gitu ya. Puji Tuhan, saudaraku. Taat adalah perintah Tuhan. Jadi kenapa kita bisa taat? Karena kita tahu, saudaraku, ketaatan itu, taat itu adalah perintah Tuhan. Jadi yang bisa mendorong kita untuk tetap taat walaupun dalam keadaan yang sulit dan berat, yaitu karena kita mengetahui bahwa taat itu adalah perintah Tuhan. Ya. Ketika kita tahu taat itu perintah Tuhan, tiada ragu lagi kata pujian tadi. Amin. Iya. Kalau kita tahu itu perintah Tuhan dan kita masih ragu, ya kita harus belajar lagi. Harus belajar untuk taat. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Saudara-saudara, perintah ini berlaku untuk segala keadaan yang kita hadapi. Kita tidak bisa berdalih bahwa sekarang keadaan sulit, nanti kalau sudah mudah baru kita mau taat. Perintah ini diberikan kepada orang Israel. Ajarkanlah pagi, siang, dan malam kepada anak-anakmu dan seterusnya. Bicarakanlah itu kalau engkau duduk di rumah atau engkau sedang berjalan, bahkan ketika engkau sedang berbaring. Saudaraku, bagaimana dengan kita semua?
Saudaraku, lakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan, mengikat pada tangan. Artinya dilaksanakan dalam perbuatan dan tindakan nyata. Jadi ketaatan itu bukan hanya di bibir saja. Oh, kalau orang Kristen enggak di bibir. Dalam hati, yang paling dalam. Jadi enggak pernah muncul, saudaraku. Karena ada di dalam hati yang terdalam. Saudara, di tangan, dalam perbuatan dan tindakan-tindakan nyata. Lambang pada dahi. Sini apa, saudaraku? Pikiran. Jadi biar pikiran kita itu dipenuhi dengan perintah-perintah Tuhan, lalu dicerna, dipahami dengan benar. Ada yang taat buta, saudaraku. Taat buta, apa yang diomong gereja atau pendeta langsung dilaksanakan. Baru-baru ini dalam minggu ini ada yang bertanya pada saya tentang buah sulung. Ya, buah sulung, ada yang setiap Januari seluruh gajinya dikasihkan ke gereja, baru kerja kasihkan ke gereja. Terus saya tanya, kalau gaji semua dikasih ke gereja, itu ya, bulan Januari, keluarga makan apa? Kalau bertanya kepada yang menganjurkan, katanya dengan iman Tuhan pelihara. Terus saudara ngutang, bener gak sih? Gitu. Jadi harus dilihat di Israel itu apa cerita buah sulung. Jadi buah sulung itu kalau mau panen, yang di pinggir itu dipetik, yang udah kuning bawa ke bait Allah. Nanti seminggu 2 minggu kemudian baru panen besar. Lah itu baru diambil yang 1/10. Jadi bukan satu ladang itu diambil semua bawa ke bait Allah, bukan, saudaraku. Kenapa ditaati? Karena pendeta bilang begini, taat kepada melakukan seperti kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan. Ya, taat pada manusia seperti kepada Tuhan. Taat kepada pendeta seperti kepada Tuhan. Bisa enggak sih seperti itu? Saudaraku, saya enggak setuju kalau saudara harus taat kepada saya. Saudara harus taat kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Taatlah kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga harus taat kepada Tuhan. Jadi saudaraku, lakukanlah apa yang firman Tuhan katakan. Pada tiang pintu dan gerbangmu tulis. Artinya dalam keluarga kita semua harus taat. Ya, saya senang pada Bapak Ibu Saudara kalau ke gereja bareng-bareng dengan keluarga. Ya, itu di pintu rumah, pintu gerbangnya udah dituliskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, marilah kita taat, karena taat itu adalah perintah Tuhan. Jadi taat adalah perintah Tuhan, itu sebabnya kita melakukannya. Yang berikut saudaraku, taat itu tanpa menawar, tanpa menunda, tanpa negosiasi. Iya. Setiap orang Kristen punya keinginan untuk taat. Saya ulangi, setiap orang Kristen punya keinginan untuk taat. Kok nggak ada yang amin? Sebagai hamba Tuhan, saya yakin setiap jemaat, saya persempit lagi, punya kerinduan, punya keinginan untuk taat. Amin? Saya tidak menjebak ini. Itu dari hati saya tuliskan bahwa setiap jemaat itu punya keinginan untuk taat. Dulu saya waktu belum jadi hamba Tuhan, saya punya keinginan untuk taat. Saya punya niat hati untuk patuh pada perintah Tuhan. Ada orang yang segera langsung eksekusi. Ada. Jadi karena mau taat, dia langsung laksanakan. Mau taat ibadah, langsung laksanakan. Mau taat doa, langsung laksanakan.
Mau taat yang lain-lain langsung laksanakan. Tapi ada juga saudaraku seperti saya dulu, ya. Untuk taat itu ada partai tundanya, saudaraku. Kalau main catur kan ada partai tunda ya, Nando. Ya ada partai tunda ya. Kalau udah kehabisan waktu. Ya. Orang Kristen mau taat juga sering partai tunda. Saya tidak bicara tentang saudara saja, saya bicara tentang diri saya dulu dan kadang-kadang juga sekarang tuh saudara. Ada saudaraku. Kalau keinginan, niat hati pasti ingin taat. Amin. Eksekusinya tergantung kadang-kadang pada sikon. Nah ini saudaraku yang saya katakan taat dalam situasi yang berat. Walaupun berat harus tetap taat. Ada yang lebih memilih menunda. Misalnya nanti kalau ya. Dulu ada seorang bapak, kalau hari Minggu rajin ke gereja, hari Minggu. Termasuk yang rajin. Tapi kalau doa hari Selasa enggak mau. Dia tunda. Ya, alasannya saya masih bisnis, saya masih banyak bohong, saya masih banyak ini itu gitu. Ya enggak apa-apa, kalau kita doa nanti Tuhan kasih kekuatan mengurangi bohongnya. Kan gitu ya. Kalau kita banyak doa, Tuhan kasih kekuatan mengurangi nipunya, misalnya gitu ya. Gitu. Oh enggak mau, kalau doa tuh terbayang, saya enggak pantas nih. Sebenarnya ini kesadaran yang bagus, ya kan? Saudara pernah enggak sih mau doa, mau datang pada Tuhan, terus merasa diri enggak pantas? Pernah enggak? Ada yang mau taat tapi banyak kalaunya. Ada yang mau taat tapi menawar, nego. Ya, nego. Ada seorang datang pada saya, tanya, kenapa orang Kristen itu harus kasih 10%? Kan tetangga 2,5%. Kok jauh banget bedanya? Saudara tahu gak sih hitungannya? 10% itu dari berkat yang Tuhan berikan, betul? 2,5% dari mana? Dari harta. Gede mana saudara? Iya kan? Saudara punya aset tahun ini berapa? Rumah lah gitu ya, dan kendaraan. Aset bisa dihitung berapa? 1M. Ya 2,5% harus berikan. Tahun ini, tahun depan? Enggak lah, aset naik, NJOP-nya naik. Saudara kredit mobil lunas, jadi 1,5, 2,5%-nya lagi saudaraku. Masa gitu sih katanya? Ya tanya sama Pak Ustadz. Ya. Orang yang begini kira-kira terus mau taat gak sih? Tidak. Banyak bertanya, makin sesat di jalan. Iya. Kalau pepatah bilang malu bertanya, sesat di orang Kristen banyak bertanya, dia sesat di jalan. Ya. Kan tinggal matuhi apa yang diperintahkan, yang jelas-jelas saja, gitu. Kenapa sih orang Kristen seminggu sekali harus ke gereja? Tetangga kita, coba saudaraku, yang wajibnya. Seandainya orang Kristen diwajibkan seperti itu saudaraku. Saya tanya saudara, kira-kira mampu gak saudara? Ya? Tidak, tapi mau gak sih? Sebagai orang yang percaya pasti mau. Tapi lihat waktunya dan lain-lain gak mampu. Gitu. Jadi saudaraku, taat dalam situasi yang berat, tanpa menawar, tanpa menunda. Amin? Tanpa negosiasi. Daud berkata Mazmur 119 ayat 61. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Jadi dalam situasi sulit, Daud tidak menunda, Daud tidak menawar untuk taat sekalipun keadaannya diumpamakan, dibelit, dililit, seperti dibelit, seperti dililit oleh orang fasik. Dia tetap taat.
tanpa menunda, tanpa menawar, tanpa mengangsur, taat tanpa kredit. Karena mau taat aja, nawar angsur aja Tuhan ya sekarang sebagian. Ya kalau tahun ini mah ke gerejanya setahun sekali Tuhan, tahun depan saya mau setahun 2 kali. Saya bersyukur ada jemaat yang berusaha. Saya mendengar ini, Pak Pendeta punya sinyal, saudara, antenanya tinggi. Ya, ada yang berusaha untuk, ini jadi seperti anak sekolah minggu, untuk hadir setidaknya 52 minggu dalam setahun. Wih, saya mendengarnya itu kalau Pak Pendeta aja seringkali bolos di gereja sendiri karena ada ke gereja lain ya. Ini dia berusaha. Itu kerinduan, itu keinginan untuk taat. Sehingga walaupun seperti Daud katakan, seperti dibelit atau dililit orang fasik, dia tidak lupakan perintah. Yang kedua saudaraku, taat karena tahu disayang Tuhan. Baca sama-sama, taat karena tahu disayang Tuhan. Iya. Ada lagunya saudaraku? Sama yang nyebut. Kok bisa kompak ya? Lagunya sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Kok nggak ada yang teriak musik gitu? Ya, jadi sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Saudara sering menyanyikan lagu itu? Ya, lagu ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Saudaraku, kita kadang-kadang gak bisa selalu ingat bahwa kita adalah orang yang disayang Tuhan. Ada kesibukan, ada kesulitan, ada masalah, kita gak bisa langsung ingat kalau kita ini orang yang disayang Tuhan. Nah, melalui lagu ini, ada banyak lagu itu mengingatkan kita bahwa kita ini orang yang diperkenan Tuhan, yang disayang Tuhan, dan seterusnya. Lagu ini mengingatkan kita ketika kita dalam keadaan pahit, sulit. Lagu ini ingatkan, aku disayang Tuhan. Ya, aku disayang Tuhan. Lagu ini ingatkan kita. Pagi ini juga, lagu ini melalui khotbah mengingatkan kita bahwa aku disayang Tuhan. Ya. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita punya pengalaman. Ya, saya katakan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita punya pengalaman khusus tentang bagaimana rasanya disayang Tuhan. Ya. Masing-masing saya dan saudara punya pengalaman disayang Tuhan. Ya. Kalau enggak, ingat, coba diingat-ingat lagi. Ya, satu-satu. Bahkan di saat kita ambruk, terpuruk, saudaraku, ada Tuhan yang bukan hanya di samping tapi menggendong. Ya, dia menggendong saya melewati jalan yang berduri, melewati batu-batu kerikil yang tajam. Ya, kita semua pernah mengalami itu. Pernah. Nah, pengalaman disayang Tuhan kiranya mendorong saya dan saudara untuk taat pada Tuhan. Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan jadi harta kesayangan-Ku. Dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kita orang-orang yang disayang Tuhan. Ketika kita taat, kita makin disayang Tuhan. Kita taat, makin disayang Tuhan. Kita mau taat kenapa? Karena kita tahu kita disayang Tuhan. Dan itu terus berputar. Sebab Tuhan sayang saya mau taat. Gitu. Puji Tuhan. Yang terakhir saudaraku, tetap taat untuk harapan yang kekal. Ya. Perhatikan kalimat ini saudaraku ya. Mungkin saja kita melihat bahwa ketaatan kita pada Tuhan tidak mendatangkan dampak yang nyata. Pernah nggak saudara alami itu?
Jadi kita taat, tapi nggak ada dampaknya. Pernah? Kita ini udah taat loh. Saya udah taat, saya berusaha taat. Tapi apa dampaknya dalam hidup saya? Nggak ada secara langsung. Pernah saudara alami itu? Oke. Pasti pernah ya? Udah taat, udah bener-bener taat, tapi kok dampaknya nggak nyata dalam hidup nyata yang sekarang ini, nggak bisa dirasakan secara langsung. Bahkan kita juga pernah, ya saudara pernah sempat berpikir bahwa nggak perlu taat, toh nggak ada gunanya, nggak berdampak. Ketaatan itu satu yang sia-sia. Ada yang pernah berpikir gini, saya harap tidak semua, gitu ya. Tapi biasanya lewat tuh ya, biasanya lewat di kepala. Kalau itu udah lewat di kepala, saudaraku, jangan dibiarkan dia bermalam, saudaraku. Karena dia akan mengolah dan membuat kita jadi tidak mau taat. Nah, saudaraku, dengarkan baik-baik. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah membangun atau menjalin hubungan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Semua itu pasti ada dampak. Nah, saudaraku, dampaknya itu yang harus kita perhatikan. Semua berdampak, ketaatan kita berdampak baik secara langsung dalam hidup kita sekarang ini, maupun berdampak pada kehidupan yang kekal. Jadi jangan hanya berharap bahwa ketaatan itu berdampak dalam hidup sekarang atau berdampak secara langsung. Seperti orang jual beli. Kadang-kadang tidak seperti itu. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa hidup ini bukan hanya di bumi, tapi satu kali ada kehidupan kekal. Dan harapan kita untuk ketaatan itu harus ada di bumi dan ada di sorga. 2 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau harapan kita hanya tertuju pada bumi ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang. Sia-sia, saudaraku, harapan kita kalau hanya untuk yang di bumi ini saja. Saudaraku, ketaatan kita pada Tuhan tidak dihargai serendah itu. Ketaatan kita pada Tuhan tidak dihargai semurah itu, yaitu hanya untuk hal yang di bumi ini saja. Untuk setiap ketaatan kita, Allah menghormati, Allah menghargai. Amin. Untuk setiap ketaatan kita, untuk yang kecil, taat untuk yang besar, Allah menghargai, Allah menghormati ketaatan itu dengan menyediakan balasan bukan hanya di bumi ini, tetapi juga di sorga. Amin. Ya, jadi saudaraku, ketaatan kita berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan menghormati dan Tuhan menyediakan sesuatu untuk kita di bumi dan juga di sorga. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa kita tidak taat, saudaraku? Karena itu tadi, kita selalu mengukur seperti orang jual beli. Ya, kita maunya kontan. Waktu kita bayar, kita membawa barang. Apa namanya? Cash and carry. Taat itu maunya seperti itu, berdampak langsung. Nah, firman Tuhan bilang, jangan hanya yang di bumi ini saja, tapi harapkan untuk hal yang kekal. Nah, saudaraku, tetapi untuk jadi orang yang taat gak mudah, karena kan harus luas. Ada di bumi, ada yang kekal di sorga. Nah, ini saudaraku, nasihat Paulus.
Jangan hanya memperhatikan yang di bumi. Jangan hanya memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan sementara yang tidak kelihatan ada di sorga, kekal selama-lamanya. Karena itu saudaraku, marilah kita belajar taat dalam segala musim kehidupan kita. Ketika mata hati kita tertuju pada perkara yang kekal, kita akan mendapatkan kekuatan untuk taat. Sementara kita berjalan dengan berbagai keadaan yang sulit, marilah kita tetap taat, tetap cinta Tuhan, tetap setia. Sementara kita menikmati pemeliharaan Tuhan di bumi, dan kita disiapkan juga mahkota yang kekal di sorga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diri. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan lagi, ku tetap cinta, cinta, ku tetap cinta. Yes, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
Saudara, kita mau belajar untuk taat di segala musim kehidupan kita. Tidak mudah, tetapi kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Saya yakin di hati kita masing-masing, di pikiran kita masing-masing, ada kerinduan, ada niat untuk taat. Tapi saya tahu juga ada kendala-kendala yang berat, kendala yang sulit dihadapi. Mendengar firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita mau belajar tetap taat di situasi yang berat, tetap taat di musim yang sulit, karena itu akan memperkenan hidup kita di hadapan Tuhan. Tetap taat dan setia di masa-masa yang sulit, membuat hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita sama-sama mau taat, bukan untuk hal-hal jasmani saja, tapi kita ingin menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap taat dalam segala keadaan. Haleluya, haleluya. Amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tuhan telah beri banyak buat saya, buat saudara. Oh, haleluya. Kita tahu Tuhan begitu sayang pada kita semua. Karena itu persembahkan hidupku, hidupmu. Oh, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap Mari kita angkat tangan sama-sama. Tuhan yang sayang kita telah memberi banyak buat kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang Bapak Panan akan pimpin kita dalam doa untuk persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Hamba surgawi yang baik, bersyukur pada Bapa. Kalau pagi ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Benar Tuhan, untuk taat di masa yang sulit, di masa yang berat, tak mungkin kami melakukan, kami tak sanggup Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami tetap taat, untuk kami tetap setia mengiringi Engkau Tuhan. Walaupun hambatan dan rintangan selalu ada, kami mau belajar Tuhan untuk selalu taat kepadamu Bapa. Karena kami percaya taat adalah perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, untuk kami sanggup melakukan dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami makin percaya
Haleluya. Sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Amin, 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 amin. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati Bapak Gembala, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat, memakai lebih hari lebih heran lagi di hadapan Tuhan. Berkati anak-anakmu yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya. Puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan hadir memberkati kami dan membuat kami penuh dengan sukacita. Tolong kami untuk terus taat dalam segala keadaan, sebab kami tahu Tuhan sayang pada kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, jaga lindungi, dan biar hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, karena Tuhan hadir dalam hidup kami sepanjang minggu, jadi minggu yang penuh berkat, karena Tuhan menyertai usaha, pekerjaan, dan berbagai kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, persembahan yang diberikan untuk kas gereja, persembahan yang diberikan untuk kesejahteraan gembala, persembahan persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, balas berlipat ganda, agar semuanya itu membuat jemaat mengalami pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,